Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, yakni pimpinan Masjid Agung Al-Ittihad sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad, yakni Kiai Haji Ahmad Ghazali Mansur. Yang terhormat pula, yakni Kepala Kepesantrenan Pondok Al-Ittihad, yang semoga Allah panjangkan umurnya, dan semoga Allah sehatkan badannya, dan semoga Allah kabulkan hajat dan maksudnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam ribu nikmat. Di antaranya yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dipertemukan di majlis ta'lim yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Alladzi akhrajan nas minadz-dzulumati ilan nur. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman pula yang semoga Allah berikan rahmat kepada kalian semua yang sedang berjuang menuntut ilmu. Saya di sini akan menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini adalah sangat populer pada zamannya. Yang mana kisah ini adalah seorang pahlawan muslim yang telah menaklukkan sebuah kota yang sangat populer juga pada zamannya, yaitu kota Konstantinopel. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jayith, dzalikal jayish. Sungguh, artinya sungguh, kota Konstantinopel itu akan takluk. Maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota itu. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih lahir. Ketika beliau lahir, ayahnya yang bernama Murad itu sedang membacakan surat Al-Fatih. Maka lahirlah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini beliau diajarkan oleh ulama-ulama yang termuka pada zamannya. Dua ulama yang termuka pada zamannya. Siapakah itu? Syekh Aksamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Aksamsuddin ini, beliau sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Dan nasabnya pun bersambung sampai Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, sudah 7 tahun sudah hafal Quran. Dan Muhammad Al-Fatih ini ketika usia 8 tahun, beliau sudah mampu menyerap ayat-ayat Quran dan mampu menghafalnya. Dan pada usia hampir 18 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah mampu menguasai 7 bahasa. Yang mana 7 bahasa ini adalah bahasa yang paling terkenal pada zamannya. Bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Perancis, dan bahkan bahasa Romawi, dan bahkan bahasa-bahasa orang-orang Eropa. Dan kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih pula, beliau mampu menguasai ilmu astronomi, ilmu peperangan, dan ilmu lain-lainnya. Banyak ilmu-ilmu lainnya.
Dan pada tahun 1452 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih berusia sekitar 22 tahun. 22 tahun itu beliau sudah mampu memimpin, bahkan dari kecil pun beliau saat usia 7 tahun pun beliau sudah menjadi gubernur di kerajaannya. Tanggal 29 Maret 1452 Masehi, berangkatlah Sultan Muhammad Al-Fatih menuju kota Konstantinopel dengan pasukannya. Berhari-hari dilalui dan sampailah kepada tanggal 20 dan sampailah tanggal 2 April 9 dan sampailah pada tanggal 2 April 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah berada di depan gerbang kota Konstantinopel. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih mengadakan perundingan dengan pemimpin Konstantinopel itu. Namanya Raja Konstantin. Raja Konstantin IV. Lalu diadakanlah perundingan. Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, serahkanlah kota Konstantinopel atau adakanlah pertempuran hari ini juga. Lalu Raja Konstantinopel itu malah memilih mengadakan pertempuran dengan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Hari-hari berlalu. Pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih belum bisa membobol kota Konstantinopel dengan ketebalan begitu. Jadi saya ibaratkan nih, kota Konstantinopel itu seperti segitiga. Nah, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini menginginkan kota Konstantinopel? Karena dalam hadis Rasulullah, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha fala ni'mal jayish dzalikal jayish. Nah, sungguh kota Konstantinopel ini akan takluk dengan seorang pemuda. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Pada saat itu usia Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 23 tahun. Bayangkan 23 tahun sudah bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Lalu sebulan sudah Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menyerang kota Konstantinopel. Namun belum ada hasil yang menonjol pada peperangan itu. Kota Konstantinopel belum bisa ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Sultan memerintahkan 72 kapal menaiki bukit Galata, menyeberangi bukit Galata. Bukitnya itu tingginya itu sekitar 60 meter dari permukaan laut. Bayangin 72 kapal pindah dari bukit dari selat Dardanella sampai selat Bosporus. Lalu gimana? Pasukannya ada yang berkomentar pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Wahai Sultan, kita tuh mustahil melakukan ini. Nggak mungkin kita bisa melakukan ini. Tapi apa tanggapan Sultan Muhammad Al-Fatih? Beliau berkata, jangan katakan mustahil jika engkau belum mencobanya. Lakukanlah. Jika engkau mati dalam melakukan itu, maka katakanlah itu mustahil. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini memindahkan 72 kapal ini dalam waktu semalam. Lalu bertepatanlah dengan hari Selasa 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil membobol kota Konstantinopel dan berhasil memenangkan peperangan itu. Lalu pada tanggal 29 Mei bertepatan dengan hari Selasa, Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki gerbang kota Konstantinopel.
pasukan Konstantinopel ini ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih pun menyuruh pasukannya itu untuk mengawasi rumah-rumah yang ada di kota tersebut. Dan Sultan pun dan para ulama memasuki bangunan yang namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu kalau sekarang itu dikenal dengan Istanbul. Tahu kan Istanbul? Istanbul, yang bangunan yang sangat megah di Turki itu. Dulu itu dia tuh gereja. Waktu saat Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota tersebut, dijadikan masjid namanya Islambul. Dan pada tahun 1924 saat Kesultanan Utsmani runtuh itu, nah jadi apa yang kita ambil dari pelajaran Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang pemuda yang sangat berasumsi ingin membenarkan atau ingin pokoknya itulah, ingin membenarkan bisyarah Rasulullah dalam hadisnya yang tadi itu. Nah, namun saat hari Jumat di Hagia Sophia itu, Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya pada pasukannya. Itu tuh 1 minggu setelah menaklukkan kota Konstantinopel. Itu tuh azan pertama di Hagia Sophia atau sekarang itu Istanbul. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.